Waalaikumsalam, silahkan masuk. Iya, Bu, terima kasih. Sini nak, silahkan duduk. Iya, Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya, saya Vinka Miftalula dari 12 MIPA 2. Di sini saya mau konsultasi masalah saya ke Ibu. Oh gitu, apakah kamu sebelumnya sudah pernah ke ruangan ini untuk melakukan proses konseling? Belum pernah sih, Bu. Ini baru pertama kalinya. Apakah kamu tahu apa itu konseling? Menurut saya, konseling itu merupakan proses pemberian bantuan untuk memecahkan masalah. Iya, bagus sekali. Jadi konseling merupakan suatu layanan yang membantu siswa yang sedang sulit mengambil keputusan dan tidak bisa memecahkan masalahnya. Iya, Bu, saya paham. Tapi saya ingin masalah saya ini tidak diketahui oleh orang lain. Tenang saja bahwa konselor mempunyai kode etik, salah satunya asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu khawatir karena konselor akan merahasiakan masalah konseling dari orang lain. Oh, jadi gitu, Bu. Saya sedikit lega. Nah, apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin masalah saya cepat selesai dan cepat menemukan jalan keluarnya. Ibu merasa sangat senang karena kamu memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalah ini. Baiklah kalau begitu, kita sepakati waktunya terlebih dahulu. Konseling ini memerlukan waktu 30-45 menit. Jika kamu aktif dalam menceritakan latar belakang masalah kamu akan cepat menyelesaikan masalah ini. Tapi sebaliknya, jika kamu pasif, kamu akan lebih membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Apakah kamu setuju? Iya, Bu, saya setuju. Karena saya ingin masalah saya cepat selesai. Baik, setelah kita menyepakati waktu yang digunakan, coba ceritakan masalah kamu kepada ibu. Apa yang mengganggu pikiranmu selama ini? Jadi gini, Bu. Sebentar lagi kan saya mau ujian nasional. Tapi saya merasa cemas dan tegang, Bu. Boleh ibu tahu apa yang menyebabkan kamu merasakan cemas dan tegang? Begini, Bu. Saya merasa cemas dan tegang saat akan menghadapi ujian. Karena saya takut tidak lulus, Bu. Kenapa kamu memiliki pemikiran seperti itu? Karena saya trauma dengan pengalaman saya, Bu. Karena saya pernah tidak lulus ujian waktu SMP. Oh, jadi kamu merasa trauma dengan pengalaman itu? Iya, Bu. Saya berharap saya bisa lulus ujian nasional kali ini. Apa kamu sudah melakukan suatu usaha biar lulus ujian nasional kali ini? Saya sudah belajar semaksimal mungkin, Bu. Tapi saya masih pesimis. Tadi kamu bilang sudah belajar semaksimal mungkin, tapi kenapa kamu tetap pesimis? Iya juga sih, Bu. Tapi rasa cemas dan tegang masih ada pada diri saya. Kamu bilang bahwa kamu pernah tidak lulus ujian waktu SMP, sehingga menyebabkan trauma dengan keadaan tersebut. Dan akhirnya, kamu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi ujian. Iya, Bu. Saya sangat kecewa pada diri saya sendiri. Kamu merasa marah pada diri kamu sendiri. Iya, Bu. Saya merasa putus asa. Kamu merasa sedih karena kejadian ini? Iya, saya sedih sekali, Bu. Terkadang kita merasa sedih, tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Jadikanlah masa lalu itu sebagai pengalaman. Gimana kedepannya nanti kita tidak mengulanginya lagi. Iya sih, Bu. Jadi kamu merasa cemas dan tegang karena kamu pernah gagal di masa lalu. Dan akhirnya kamu merasa takut jika hal itu terulang lagi, sehingga kamu tidak konsen untuk menghadapi ujian kali ini. Iya, benar, Bu. Kamu merasa frustasi karena kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Benar, Bu. Kamu merasa kecewa dalam diri kamu sendiri karena kekurangan kamu dalam berinisiatif. Iya, Bu. Saya tidak tinggal diam atas masalah kali ini. Saya akan bertindak lebih cepat. Tapi gimana caranya ya, Bu? Kamu merasa tidak sabar lagi karena kamu ingin belajar membuat inisiatif. Betul, Bu. Kamu harus mempertimbangkan siapa saja yang terlibat di dalam permasalahanmu ini. Yang terlibat hanya diri saya sendiri, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan dalam mengatasi masalahmu ini? Saya harus menghilangkan rasa cemas dan tegang pada diri saya sendiri, Bu. Kalau begitu, kamu juga harus menetapkan kondisi kamu untuk menyelesaikan masalahmu ini.
Saya mau belajar untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan pada waktu istirahat sekolah dan mau berhenti di rumah. Ibu dapat memberikan alternatif yang mungkin bisa kamu lakukan, yaitu dengan menggunakan teknik relaksasi. Relaksasi merupakan usaha mengajari seseorang untuk rileks dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan tegang dan cemasnya. Iya, saya paham, Bu. Apakah Ibu mau mengatakan kepada saya bagaimana melakukannya? Sekarang coba kamu duduk dengan rileks. Iya, Bu. Sekarang Ibu akan menunjukkan bagaimana kamu bisa merilekskan otot-otot kamu. Ibu akan mulai mempraktikannya. Yang pertama-tama, kepalkan tangan kamu. Dimulai dengan tangan kanan. Kepalkan selama 5 detik. Lalu buka perlahan, biarkan tangan kamu ini rileks. Seperti itu. Apakah kamu bisa mengikutinya? Bisa, Bu. Sekarang berusaha tetap merasa nyaman dan dengarkan semua instruksi Ibu ya. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada sih, Bu. Tapi, apakah teknik ini seperti yoga? Benar, teknik ini sama dengan yoga. Oke, sekarang kita mulai ya. Dengarkan instruksi Ibu. Yang pertama-tama, kepalkan tangan kanan. Kamu seperti ini. Kepalkan selama 5 detik. Lalu perlahan-lahan lepaskan. Dan kamu akan merasakan rileks. Sekarang ganti tangan yang kiri kamu. Kepalkan selama 5 detik. Perlahan-lahan lepaskan. Biarkan tangan kamu merasa rileks. Dan sekarang lakukan kedua tangan kamu. Kepalkan dua tangan kamu. Kepalkan selama 5 detik. Perlahan lepaskan. Biar tangan kamu merasakan rileks. Bagaimana perasaan kamu setelah melakukan teknik relaksasi tersebut? Apakah ada perubahannya? Saya merasakan lebih rileks pada waktu melaksanakan teknik tersebut. Dan perubahannya, saya tidak merasa cemas dan tegang pada waktu melakukan teknik tersebut. Ibu harap kamu bisa melakukan teknik ini berkali-kali, biar bisa semakin rileks. Iya, siap, Bu. Sepertinya waktu yang kita gunakan sudah mencapai waktu yang kita tentukan ya. Iya, benar juga, Bu. Ibu ingin kamu menyimpulkan dari teknik relaksasi tersebut itu seperti apa? Teknik relaksasi tersebut dapat menghilangkan rasa kecemasan dan ketegangan pada diri saya, Bu. Jadi bagaimana keadaan kamu sekarang? Saya lebih rileks dan rasa kecemasan pada diri saya semakin berkurang. Apakah ada yang dipertanyakan lagi? Tidak, Bu. Terima kasih untuk waktunya. Saya permisi dulu, Bu. Ya, sama-sama, Nak.